Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Lubis. Saya dari semester 7 Universitas Islam Syekh Yusuf ingin menjelaskan cara membuat use case diagram. Mari mulai. Pertama, apa itu use case diagram? Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Dan ini juga macam-macam diagram. Saya akan sebutkan dan berikan contoh dari macam-macam diagram. Ada activity diagram, package diagram. Ini gambar beserta contohnya. Ada juga class diagram, sequence diagram, state matching diagram, communication diagram, deployment diagram, komponen diagram, objek diagram. Ada pula composite structure diagram, interactive overview diagram, dan timing diagram. Jadi total semua untuk macam-macam diagram itu ada sekitar 13. Dan biasanya untuk pembuatan use case diagram itu, kalau untuk saya pribadi, saya menggunakan aplikasi yang bisa di-download secara bebas, yaitu aplikasi Visual Paradigma. Biasanya banyak orang yang menggunakan itu karena selain mudah dan lebih gampang digunakan, serta user interface-nya yang cukup lebih mudah untuk digunakan, kurang lebih sama seperti Word. Nah, untuk cara membuat use case diagram, cara menggambar use case diagram. Untuk menggambar sebuah model use case diagram bisa dilakukan dengan mudah. Adapun cara untuk menggambar use case diagram yang bisa Anda ikuti dengan mudah adalah sebagai berikut ini. Mengidentifikasi aktor atau pengguna sistem. Dalam setiap kategori pengguna, untuk identifikasi semua peran yang akan dimainkan oleh user harus relevan dengan sistem. Identifikasi apa saja yang diperlukan oleh user supaya sistem nantinya bisa mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah dengan membuat use case kasus penggunaan dalam setiap sasaran. Ini bisa bebas ya, kalian membuat use case-nya bisa menggunakan apa saja. Struktur atau susun kasus penggunaan yang sudah dibuat. Prioritaskan ulas, perkiraan, dan juga validasikan user. Yang terakhir, supaya pendekatan use case menjadi lebih fleksibel, maka jangan sampai merinci semua use case, namun Anda harus memprioritaskan mereka dalam backlog produk. Anda juga diharuskan untuk memperbaiki use case di beberapa tingkatan secara detail sesuai fase pengembangan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Di samping itu, Anda juga bisa menggambarkan untuk kategorisasi login use case ke dalam subsistem yang terkait. Biasanya pembuatan use case ini terbuat kalau misalkan sang user ini membuat salah satu aplikasi atau menjelaskan salah satu aplikasi, nanti dia bisa milih diagram apa yang bakal dia pakai. Kalau untuk membuatnya saya lebih gampang menggunakan aplikasi Visual Paradigma. Secara keseluruhan kurang lebih ya seperti menggunakan Word, cuman ini versi bedanya. Ini versi untuk membuat diagram use case-nya. Nah, dan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pengertian use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dan pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Intinya sih kalau untuk use case diagram itu, alur dalam sebuah rekayasa perangkat lunak itu terjalan dari mulai user, admin, serta pengguna lainnya gitu. Jadi bisa dijabarkan, jadi gimana suatu sistem bisa berjalan dengan semestinya gitu. Jadi itu dijabarkan menggunakan use case diagram. Dan yang terakhir, terima kasih. Di sini saya Luciana Lubis minta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan
dalam mengetik ataupun kesalahan dalam menjelaskan penjelasan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.